Malam Kelam. Malam itu, gue lagi kehabisan ide konten. Benar-benar mentok. Duduk di depan laptop, layar terang tapi otak kosong. Biasanya kalau udah malam gini, ide-ide aneh justru muncul, tapi entah kenapa hari itu beda. Gue scroll komentar di video terakhir, berharap ada inspirasi. Tapi yang muncul malah bikin gue makin kepikiran. Bang, kontennya gitu-gitu aja. Udah nggak serem lagi. Coba yang beneran ekstrem dong. Jangan setengah-setengah. Gue cuma bisa ngelus dada. Jujur, gue ngerti sih. Dunia konten horor itu keras. Sekali lo kelihatan aman, penonton langsung bosen. Mereka pengen sesuatu yang lebih nyata, lebih berani, lebih gila. Sebagai vlogger horor, gue udah sering banget masuk ke tempat-tempat angker. Mulai dari rumah kosong, pabrik tua, sekolah terbengkalai, sampai hutan yang katanya banyak penunggunya. Bahkan pernah juga gue nekat masuk ke bangunan bekas kebakaran yang katanya ada korban yang belum pergi. Semua itu gue lakukan demi satu hal, konten yang bikin orang merinding. Tapi beberapa bulan terakhir, angka viewers gue turun. Nggak drastis, tapi cukup buat bikin gue kepikiran tiap malam. Rasanya kayak gue lagi pelan-pelan tenggelam. Dan gue butuh sesuatu yang bisa bikin gue naik lagi. Gue terus scroll komentar. Sampai akhirnya mata gue berhenti di satu komentar yang beda dari yang lain. Coba ke rumah sakit tua di pinggir kota. Katanya masih aktif walaupun udah ditutup. Gue baca ulang komentar itu beberapa kali. Ada yang aneh dari cara dia nulis. Nggak berlebihan, nggak pakai kata-kata dramatis. Tapi justru itu yang bikin gue merinding. Kata aktifnya pakai tanda kutip. Kayak ada makna lain di baliknya. Awalnya gue mikir itu cuma mitos biasa. Internet emang penuh sama cerita-cerita kayak gitu. Tapi entah kenapa, komentar itu terus kepikiran di kepala gue. Bahkan waktu gue nutup laptop, gue masih ingat kata-katanya. Akhirnya gue ambil HP dan mulai cari info. Ketik nama rumah sakit tua, lokasi pinggir kota, berbagai kombinasi kata kunci. Gak butuh waktu lama sampai gue nemu beberapa thread lama di forum. Dan dari situ, rasa penasaran gue mulai berubah jadi sesuatu yang lain. Ternyata rumah sakit itu beneran ada. Namanya memang bukan yang disebut di komentar itu. Tapi orang-orang lebih sering nyebutnya dengan nama lain, Rumah Sakit Harapan Lama. Katanya dulu rumah sakit itu cukup besar. Bahkan jadi salah satu rujukan di daerah itu. Tapi sekitar 20 tahun lalu, tiba-tiba ditutup. Gak ada penjelasan resmi yang jelas. Ada yang bilang karena bangkrut. Ada yang bilang karena kasus malpraktik, tapi ada juga yang bilang karena terlalu banyak kejadian aneh di dalamnya. Gue mulai baca satu persatu cerita yang ada. Ada yang bilang pernah lihat lampu nyala sendiri di malam hari, padahal listriknya udah lama diputus. Ada yang dengar suara orang jalan di dalam, padahal bangunannya kosong. Ada juga yang bilang pernah lihat sosok perawat berdiri di jendela lantai 2, diam, ngeliatin keluar. Gue berhenti baca. Jantung gue berdetak lebih cepat. Ini beda. Biasanya cerita horor di internet itu berasa dibuat-buat. Tapi yang ini, terasa lebih hidup. Banyak orang cerita hal yang mirip, walaupun mereka nggak saling kenal. Dan dari situ, gue tahu, ini konten yang gue cari. Tanpa mikir panjang, gue langsung siapin semua peralatan. Kamera, baterai cadangan, senter, mic, dan tas kecil buat jaga-jaga. Gue udah biasa kayak gini, jadi semuanya terasa otomatis. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Gue berdiri sebentar di depan cermin, ngeliat diri gue sendiri, yakin mau ke sana. Gue ngomong pelan ke diri sendiri, gak ada jawaban. Tapi di dalam hati gue tahu, gue udah mutusin. Jam 11 malam, gue sampai di sana. Perjalanan ke lokasi itu gak terlalu jauh dari kota. Tapi suasananya langsung berubah begitu gue masuk ke jalan kecil yang menuju ke arah rumah sakit. Lampu jalan mulai jarang dan beberapa bahkan mati. Kiri kanan cuma ada pohon-pohon tinggi yang gelap, bikin jalan terasa sempit. Motor gue pelan-pelan berhenti di depan gerbang, dan disitulah pertama kali gue lihat bangunannya secara langsung. Gede, lebih gede dari yang gue bayangin. Bangunan utama berdiri di tengah, dengan beberapa sayap bangunan di kanan kiri. Catnya udah mengelupas, warnanya pudar jadi abu-abu kusam. Banyak jendela yang kacanya pecah,
dan sebagian lagi cuma tinggal rangkanya aja. Gerbangnya sendiri udah miring, kayak hampir roboh. Tulisan nama rumah sakit di atasnya sebagian hilang, cuma menyisakan huruf-huruf yang hampir nggak terbaca. Suasananya sepi banget, bukan sekadar nggak ada orang, tapi sepi yang aneh. Nggak ada suara serangga, nggak ada suara angin, bahkan daun pun nggak bergerak. Gue matiin mesin motor, dan saat itu juga, keheningan langsung terasa lebih berat. Gue tarik napas pelan. Ini dia, gue bisik ke diri sendiri. Gue ambil kamera, nyalain, dan mulai rekam. Yo guys, balik lagi sama gue. Suara gue berusaha terdengar santai, walaupun jujur aja, ada rasa nggak enak di dada. Malam ini gue bakal masuk ke salah satu rumah sakit terbengkalai yang katanya masih ada penghuninya. Gue arahkan kamera ke bangunan di depan. Ini tempatnya, Rumah Sakit Harapan Lama. Udah ditutup lebih dari 20 tahun, tapi banyak yang bilang, tempat ini nggak pernah benar-benar kosong. Gue jalan pelan mendekati pintu masuk. Setiap langkah terasa berat, bukan karena capek, tapi lebih ke perasaan kayak ada yang ngelihatin. Gue sempat berhenti sebentar, noleh ke belakang. Kosong, cuma jalan gelap yang tadi gue lewatin. Gue ketawa kecil, berusaha menenangkan diri. Perasaan doang. Gue ngomong pelan, tapi jujur aja, gue nggak sepenuhnya percaya sama kata-kata gue sendiri. Gue lanjut jalan. Semakin dekat ke pintu, gue mulai perhatiin detail-detail kecil. Ada kursi roda berkarat di samping dinding, sebagian tertutup debu. Ada bekas papan pengumuman yang isinya udah nggak jelas lagi. Dan ada noda-noda gelap di lantai yang gue nggak yakin itu apa. Pintu depan terlihat besar, terbuat dari kaca, atau dulunya kaca. Sekarang sebagian besar udah pecah. Tapi yang bikin gue berhenti adalah pintu itu kebuka sedikit, kayak ada yang sengaja ninggalin. Gue berdiri di depan pintu itu, diam. Angin pelan tiba-tiba lewat, bikin pintunya bergerak sedikit. Krik, suara engselnya panjang dan kasar, bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Ini, kebuka sendiri atau gue ngomong ke kamera, tapi kalimat gue nggak selesai. Gue pegang pintunya, dingin, aneh banget dinginnya. Padahal udara di luar nggak sedingin itu. Gue dorong pelan, pintu itu kebuka, lebih lebar tanpa perlawanan. Gelap di dalam, pekat, kayak nggak ada cahaya sama sekali. Gue nyalain senter dari kamera, cahayanya masuk ke dalam, tapi rasanya nggak cukup, kayak gelapnya terlalu dalam. Gue berdiri beberapa detik di situ. Ini momen yang biasanya gue tunggu-tunggu. Momen sebelum masuk ke tempat angker. Biasanya gue semangat, bahkan kadang senyum-senyum sendiri. Tapi kali ini, ada sesuatu yang beda. Perasaan di dada gue makin berat. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, jangan masuk. Tapi di sisi lain, ada suara lain yang lebih keras. Ini konten lo. Ini kesempatan lo. Gue tarik napas dalam-dalam. Bismillah. Gue bisik pelan, dan gue melangkah masuk. Langkah pertama itu terasa aneh. Kayak gue nggak cuma masuk ke dalam bangunan, tapi masuk ke tempat yang berbeda. Udara di dalam langsung berubah. Lebih dingin, lebih lembab, dan ada bau. Campuran antara obat-obatan lama dan sesuatu yang nggak bisa gue jelasin. Gue arahkan kamera ke depan. Lorong panjang terbentang. Pintu-pintu di kiri kanan. Sebagian terbuka, sebagian tertutup. Gelap, sepi. Tapi entah kenapa, gue ngerasa, gue nggak sendirian. Dan sejak langkah pertama itu, gue mulai ngerasa, ada yang nggak beres. Di dalam gelap banget, benar-benar gelap yang bukan cuma karena nggak ada lampu, tapi kayak cahaya itu ditelan. Senter dari kamera gue nyala, tapi rasanya sinarnya nggak nyebar jauh. Kayak berhenti di udara, nggak sampai ke ujung lorong. Gue berdiri sebentar di pintu masuk, berusaha ngebiasain mata. Tapi tetap aja sama, gelapnya nggak berubah. Oke, kita udah di dalam, gue ngomong pelan ke kamera, berusaha tetap terdengar santai walaupun suara gue sedikit serak. Sejauh ini, masih aman. Padahal di dalam hati, gue nggak yakin sama sekali. Gue mulai jalan pelan ke depan. Setiap langkah gue bikin suara gema kecil di lantai. Tok, tok, tok. Suara sepatu gue mantul ke dinding-dinding kosong, kedengeran lebih keras dari biasanya. Lorongnya panjang banget. Di kiri kanan ada pintu-pintu kamar pasien. Sebagian kebuka, sebagian lagi setengah tertutup.
Cat di pintunya udah mengelupas, beberapa bahkan miring kayak mau copot. Gue arahkan senter ke salah satu ruangan. Di dalamnya ada ranjang besi berkarat, kasur tipis yang udah robek, dan lemari kecil di pojokan. Semuanya berdebu tebal. Ini bekas kamar pasien, guys. Gue berbisik, udah lama banget ditinggal. Gue jalan lagi. Makin masuk ke dalam, udara makin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin kulit merinding. Gue sampai ngelus tangan sendiri karena mulai kerasa dingin. Dan yang aneh, gak ada suara apa-apa. Biasanya di tempat kosong kayak gini pasti ada suara serangga, tikus, atau minimal angin. Tapi di sini, kosong, sunyi total. Sampai akhirnya, gue dengar sesuatu. Tik, 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 gue langsung berhenti. Langkah gue terhenti di tengah lorong. Suara itu kecil, tapi jelas. Ritmenya teratur, pelan, tapi konsisten. Kayak suara alat medis. Jantung gue langsung berdetak lebih cepat. Gue nengok ke kiri, ke kanan. Kosong. Bro, ini gue doang yang denger. Gue ngomong ke kamera, suara gue pelan banget. Gue tahan napas sebentar. Dan suara itu masih ada. Tik, tik, tik. Gue telan ludah. Gak mungkin sih. Gue coba nenangin diri. Harusnya semua alat di sini udah mati. Tapi suara itu nyata. Dan sekarang, kayak lebih jelas. Gue mulai jalan pelan ke arah suara itu. Langkah gue hati-hati banget. Senter gue arahkan ke depan, nyapu setiap sudut lorong. Tapi semakin gue jalan, perasaan gak enak di dada gue makin kuat. Suara itu makin dekat. Tik, tik, tik. Sekarang bukan cuma kedengeran, tapi kayak ada di sekitar gue. Gue berhenti di depan satu ruangan. Pintunya kebuka setengah. Suara itu jelas banget dari dalam. Gue berdiri di depan pintu itu beberapa detik. Jantung gue deg-degan. Ini dari sini. Gue bisik pelan. Gue dorong pintunya sedikit. Krik. Suara pintu itu panjang, bikin suasana makin tegang. Gue masuk. Senter gue langsung nyorot ke tengah ruangan. Dan kosong. Gak ada alat medis. Gak ada mesin. Gak ada apa-apa selain ranjang tua. Kursi rusak. Dan lemari kecil yang pintunya terbuka. Gue diem. Loh, gue ngomong pelan. Tadi suaranya dari sini. Tapi suara itu masih ada. Bahkan lebih kenceng. Tik, 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 tik. Gue langsung merinding. Karena sekarang rasanya, suara itu bukan dari satu titik. Tapi dari mana-mana. Kayak di sekeliling gue. Gue muter badan pelan-pelan. Senter gue nyapu ke dinding, ke lantai, ke langit-langit. Gak ada apa-apa. Tapi suara itu makin cepat. Tik, 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 tik. Napas gue mulai berat. Ini gak lucu. Gue bisik. Gue mundur satu langkah. Dan tiba-tiba, SRET, gue langsung kaku. Suara itu jelas banget. Kayak ada kain yang digeser. Gue langsung nengok ke arah kanan. Di situ ada tirai. Tirai pembatas tempat tidur pasien. Tadi, tirainya diam. Sekarang, sedikit terbuka. Kayak baru aja digeser. Jantung gue langsung naik ke tenggorokan. Gak mungkin. Gue ngomong pelan. Gue yakin tadi gak ada angin. Dan gue juga yakin. Gue sendirian. Pelan-pelan, gue arahkan senter ke tirai itu. Kainnya kusam, penuh noda, dan bagian bawahnya sobek-sobek. Gue berdiri diam beberapa detik. Nunggu. Gak ada gerakan. Tapi perasaan gue bilang, ada sesuatu di balik sana. Gue telan ludah. Kalau ada siapa-siapa, keluar aja. Suara gue pelan, tapi jelas. Gak ada jawaban, cuma suara. Tik, tik, tik. Sekarang bahkan lebih cepat. Gue ambil satu langkah maju, mendekati tirai itu. Setiap langkah terasa berat, kayak kaki gue ditahan. Gue berhenti tepat di depan tirai. Jarak gue cuma beberapa sentimeter. Tangan gue sedikit gemetar. Gue pegang ujung tirainya, dingin, basah. Kayak kena sesuatu yang lembab. Gue tahan napas. Dan gue tarik tirainya. SRYT kosong. Gak ada siapa-siapa. Cuma ranjang tua yang kasurnya udah hancur. Gue langsung mundur. Gak ada apa-apa. Gue ngomong cepat. Berusaha nenangin diri sendiri. Tapi jujur aja, perasaan gue makin gak enak. Karena suara itu masih ada. Dan sekarang, lebih dekat. Tik, 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 tik. Kayak tepat di samping telinga gue. Gue langsung nengok ke kiri. Gak ada apa-apa. Ke kanan, kosong. Belakang, tetap kosong. Anjir,
Gue bisik pelan. Napas gue mulai gak karuan. Cepat, pendek, gue mulai panik. Ini beda. Ini bukan sekadar tempat angker biasa. Ini, kayak ada sesuatu yang lagi main sama gue. Gue langsung mutusin buat keluar dari ruangan itu. Gue keluar dulu. Gue ngomong ke kamera. Gue jalan cepat ke arah pintu. Tapi pas gue hampir sampai, SRET, suara itu lagi. Kali ini lebih keras. Gue langsung nengok ke belakang. Tirai tadi, gerak lagi, pelan, kayak ada yang nyentuh dari dalam. Padahal gue udah buka. Bro, suara gue gemetar sekarang. Gue mundur selangkah. Dan saat itu juga, semua suara berhenti. Sunyi, total. Gak ada tik-tik lagi. Gak ada suara apapun. Hening, terlalu hening. Gue berdiri diam. Gak berani gerak. Jantung gue berdetak keras banget. Sampai gue bisa dengar sendiri. Dan di tengah keheningan itu, gue mulai dengar sesuatu yang lain. Napas. Bukan napas gue. Pelan, berat. Kayak ada orang lain di ruangan itu. Gue langsung merinding dari kepala sampai kaki. Napas itu, dekat, banget, kayak di belakang gue. Gue gak berani nengok. Jangan, gue bisik ke diri sendiri. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Pelan-pelan, gue putar kepala gue. Senter ikut bergerak, dan kosong. Gak ada siapa-siapa, tapi napas itu masih ada. Sekarang di sisi lain, kayak pindah. Gue langsung panik. Gue cabut. Gue ngomong cepat. Gue langsung balik badan dan jalan cepat ke pintu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah duk. Pintu di depan gue tiba-tiba nutup. Keras. Gue kaget sampai hampir jatuh. Kampret. Gue refleks teriak. Gue langsung lari ke pintu itu dan pegang gagangnya. Gue tarik. Gak bisa. Gue dorong. Tetap gak bisa. Buka, buka, buka. Gue panik. Gue coba lagi. Masih gak bergerak. Dan saat itu juga, KLEK, suara kunci. Dari dalam. Padahal, gak ada siapa-siapa di situ. Gue langsung beku. Badan gue kaku. Napas gue berhenti sebentar. Ini, gak mungkin. Ini gak masuk akal. Gue pegang gagang pintu dengan tangan gemetar. Pelan-pelan gue coba lagi. Tetap nggak bisa, terkunci, gue sendirian, di dalam ruangan itu, dan perlahan, senter kamera gue mulai redup. Jangan, gue panik, cahaya dari senter mulai berkedip, nyala, mati, dan di setiap jeda gelap itu, gue ngerasa, ada sesuatu yang makin dekat. Napas tadi, sekarang banyak, bukan 1, tapi beberapa, di sekitar gue putar badan. Senter nyala lagi, kosong, mati lagi, gelap, dan di dalam gelap itu, gue dengar bisikan, pelan, dekat banget, tepat di telinga gue. Gue gak ngerti apa yang mereka bilang, tapi nadanya, gak manusiawi. Senter nyala lagi, gue sendirian, mati lagi, gelap total, dan saat cahaya itu akhirnya benar-benar mati, gue cuma bisa berdiri di sana, di tengah kegelapan, dikelilingi sesuatu yang gak bisa gue lihat. Dan satu hal yang pasti, gue gak sendirian. Gue panik, tangan gue langsung nyari-nyari gagang pintu dalam gelap. Nafas gue udah berantakan, dada berasa sesak, dan kepala gue mulai pusing. Gue dorong pintu itu sekuat tenaga. Buka anjir. Suara gue pecah, gak peduli lagi sama kamera yang masih gue pegang. Pintu itu gak gerak sama sekali, kayak bukan pintu biasa. Tapi kayak dinding. Gue tarik lagi. Gak bisa. Gue dorong lagi. Tetap gak bisa. Please, jangan gini. Gue mulai ngomong sendiri, suara gue gemetar. Senter kamera udah mati total. Gak ada cahaya sedikit pun. Gue benar-benar cuma mengandalkan indera gue yang lain. Yang justru bikin semuanya makin parah. Karena di dalam gelap itu, gue mulai ngerasain sesuatu yang gak bisa gue jelasin. Suhu di ruangan itu tiba-tiba turun drastis. Dingin banget. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nusuk sampai ke tulang. Nafas gue mulai kelihatan tipis di udara, kayak uap. Gue merinding, seluruh badan gue berdiri bulu kuduknya, dan di telinga gue mulai kedengeran suara. Awalnya pelan, kayak jauh, tapi lama-lama makin jelas. Bisikan, banyak, tumpuk jadi satu. Gue gak ngerti mereka ngomong apa, bahasa mereka aneh, gak jelas, tapi nadanya bikin gue takut setengah mati. Kayak orang-orang lagi ngomong bareng,
tapi bukan manusia. Sis, suara itu muter di sekitar gue. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang tepat di belakang telinga gue. Gue langsung nutup telinga pakai tangan. Stop, stop, stop. Gue teriak, tapi percuma. Suara itu nggak berhenti, malah makin banyak, makin dekat. Kayak mereka semua lagi ngelilingin gue. Gue mulai mundur, langkah gue nggak terarah. Tangan gue masih nutup telinga. Tapi suara itu kayak langsung masuk ke kepala gue. Pergi, pergi, gue ngomong lemah. Tiba-tiba, ada sesuatu yang nyentuh pundak gue. Dingin, basah, gue langsung beku. Nafas gue berhenti. Pelan-pelan gue buka mata gue yang tadi gue pejam. Gelap, tapi gue bisa ngerasa ada sesuatu di belakang gue. Dekat banget. Gue nggak berani nengok, nggak berani. Tapi suara bisikan itu berubah. Sekarang lebih jelas, lebih dekat, dan kayak ada yang manggil. Mas, gue langsung merinding. Suara itu beda, lebih jelas dari yang lain. Lebih manusia. Mas, tepat di telinga gue. Gue refleks nengok, dan saat itu juga semua jadi gelap. Bukan gelap biasa, tapi kayak kesadaran gue ditarik, hilang, kosong, sunyi. Pas gue buka mata, gue langsung narik napas dalam-dalam. Cahaya terang nyorot ke mata gue. Silau, gue langsung nyipit. Beberapa detik gue nggak ngerti apa yang terjadi. Kepala gue masih pusing, badan gue berat, dan yang pertama gue rasain adalah sesuatu di tangan gue. Dingin, gue nengok pelan, dan gue langsung kaget. Tangan gue diinfus. Selang kecil masuk ke pembuluh darah gue. Cairan bening turun pelan dari botol di samping ranjang. Gue langsung duduk setengah bangun. Apa ini? Suara gue pelan, serak. Gue lihat sekitar, dan gue makin bingung. Gue ada di ruangan rumah sakit, tapi bersih, rapi, terang. Dindingnya putih, lantainya kinclong. Nggak ada debu, nggak ada karat, nggak ada bau apek. Semuanya normal, bahkan terlalu normal. Jauh banget beda sama yang tadi gue lihat. Ini, gue mengernyit. Gue di mana? Jantung gue mulai berdetak lagi. Tapi kali ini bukan karena gelap, karena bingung, dan takut, karena ini nggak masuk akal. Tadi gue jelas-jelas ada di bangunan terbengkalai. Gelap, kotor, sepi. Sekarang, gue di ruangan yang bersih banget, kayak rumah sakit yang masih aktif. Gue langsung cabut infus itu dari tangan gue. Gue meringis pelan. Ada sedikit darah keluar. Tapi gue nggak peduli. Gue turun dari ranjang. Kaki gue masih lemas. Hampir goyah. Gue pegang sisi ranjang buat nahan badan. Tenang, tenang. Gue ngomong ke diri sendiri. Tapi pikiran gue udah kemana-mana. Ini mimpi, atau gue pingsan, atau gue dibawa ke rumah sakit lain. Tapi, gak mungkin. Gue masuk sendirian. Gak ada orang. Gak ada siapa-siapa yang bisa nolong gue. Dan satu hal lagi. Kamera gue langsung nyari. Dan gue nemu itu di meja kecil di samping ranjang. Masih nyala. Lampu indikatornya masih hidup. Gue langsung ambil. Masih record. Gue bisik. Tangan gue gemetar. Kalau ini semua terekam, berarti ini nyata. Atau justru lebih buruk. Gue lagi berdiri di tengah ruangan itu, mencoba ngerti apa yang terjadi. Tiba-tiba Mas sudah sadar ya? Gue langsung kaget. Refleks gue nengok ke arah suara. Dan di situ, ada seorang perawat, berdiri di samping pintu. Gue yakin tadi nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi sekarang, dia ada. Dia pakai seragam perawat putih, rapi, bersih, rambutnya diikat. Dan dia senyum. Senyum yang terlalu tenang. Terlalu biasa. Gue bengong. Oh, iya. Gue jawab. Suara gue masih ragu. Dia jalan pelan ke arah gue. Langkahnya halus. Hampir nggak ada suara. Mas tadi pingsan. Dia ngomong lembut. Untung cepat dibawa ke sini. Gue langsung mengernyit. Dibawa ke sini. Gue ulang. Dia cuma senyum. Iya, Mas beruntung. Gue makin bingung. Ini, rumah sakit mana? Gue tanya. Suara gue pelan, tapi jelas. Perawat itu berhenti di depan gue. Dia tetap senyum. Dan dia jawab santai banget. Loh, ini kan rumah sakit Harapan. Kalimat itu langsung bikin badan gue dingin. Jantung gue kayak berhenti sebentar. Gue ngerasa ada sesuatu yang jatuh di dalam diri gue. Rumah sakit Harapan.
Nama itu, gue kenal. Gue baru aja masuk ke tempat itu. Tapi, itu harusnya rumah sakit terbengkalai, kosong, rusak. Gak mungkin ada perawat, gak mungkin ada pasien, gak mungkin ada kehidupan. Gue pelan-pelan mundur satu langkah. Enggak, gue bisik. Perawat itu masih senyum. Gak berubah sedikit pun. Mas kenapa? Dia tanya. Tapi nada suaranya sekarang terasa beda. Masih lembut, tapi kayak ada sesuatu di baliknya. Gue nengok ke pintu. Pintu itu terbuka. Dan di luar, gue bisa lihat lorong, terang, ramai. Ada suara langkah. Ada suara orang ngobrol pelan. Kayak rumah sakit pada umumnya. Tapi, entah kenapa, gue ngerasa semua itu salah. Semuanya terasa hidup dengan cara yang gak seharusnya. Gue nengok lagi ke perawat itu. Dan untuk sesaat, senyumnya terasa lebih lebar, sedikit. Tapi cukup buat bikin gue merinding. Karena di detik itu, gue sadar satu hal. Kalau ini memang rumah sakit harapan, berarti gue gak keluar. Gue masih di dalam. Dan mungkin gue gak masuk ke rumah sakit kosong. Tapi masuk ke sesuatu yang lain. Sesuatu yang masih berjalan, masih hidup dengan caranya sendiri. Dan gue sekarang jadi bagian dari itu. Gue mulai sadar sesuatu. Perasaan itu datang pelan, tapi jelas. Kayak ada bagian di otak gue yang akhirnya nyambungin semuanya. Ruangan bersih, lampu terang, perawat yang terlalu tenang, dan suasana yang terasa hidup tapi nggak wajar. Tempat ini bukan yang tadi, atau mungkin ini versi lain dari tempat yang sama. Gue berdiri kaku beberapa detik, masih ngeliatin perawat di depan gue. Senyumnya nggak berubah. Mata dia ngeliatin gue tanpa berkedip, terlalu fokus, terlalu hadir. Gue nggak jawab pertanyaan dia. Gue cuma pelan-pelan geser badan ke arah pintu. Mas mau kemana? Dia tanya lagi. Suaranya tetap lembut. Gue maksa senyum. Sebentar. Mau keluar? Gue jawab singkat. Dia nggak nahan gue. Cuma ngeliatin. Dan itu justru lebih bikin nggak nyaman. Gue keluar dari kamar. Dan yang gue lihat di luar bikin badan gue langsung lemes. Lorong panjang terbentang di depan gue. Terang. Lampu putih menyala semua. Bersih, nggak ada debu, nggak ada karat. Semua rapi, tapi penuh orang. Pasien jalan pelan di sepanjang lorong. Ada yang pakai baju rumah sakit. Ada yang pakai selimut tipis. Ada yang duduk di kursi roda, didorong perawat. Ada juga yang dibawa pakai brankar. Ditutup setengah dengan kain putih. Suara langkah kaki, suara roda kursi, suara orang ngobrol pelan. Semuanya terdengar normal, kayak rumah sakit yang lagi aktif. Gue berdiri di ambang pintu, gak bergerak. Otak gue berusaha nerima apa yang gue lihat. Ini mustahil. Gue bisik, karena beberapa jam lalu, tempat ini kosong, rusak, mati. Sekarang, hidup. Tapi bukan itu yang paling bikin gue takut. Melainkan, detail kecil yang mulai gue sadari satu persatu. Gue fokus ke salah satu pasien yang jalan pelan di depan gue. Seorang bapak tua, langkahnya lambat, kepalanya sedikit nunduk, dan wajahnya pucat. Bukan pucat biasa, tapi pucat yang aneh. Kayak nggak ada darah sama sekali. Kulitnya hampir abu-abu. Gue pindahin pandangan ke pasien lain. Sama, pucat. Mata mereka juga kosong. Nggak ada ekspresi, nggak ada emosi. Kayak mereka cuma bergerak tanpa tujuan, tanpa kesadaran. Gue mulai ngerasa dingin. Lagi. Pelan-pelan, dari leher turun ke punggung, gue perhatiin lebih jauh. Dan disitulah, gue sadar sesuatu yang bikin jantung gue langsung jatuh. Ada satu pasien perempuan, yang jalannya aneh, kakinya gak benar-benar nyentuh lantai, sedikit melayang, pelan, halus. Gue langsung nahan napas. Enggak, gue bisik, gue kedip beberapa kali, berharap gue salah lihat. Tapi pas gue lihat lagi, masih sama, dan bukan cuma dia. Di ujung lorong, ada dua orang lagi. Mereka juga nggak napak. Gue langsung mundur selangkah. Nafas gue mulai nggak karuan lagi. Ini bukan rumah sakit biasa. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang nggak seharusnya gue lihat. Gue mulai panik. Gue harus keluar. Sekarang, gue langsung lari. Langkah gue cepat. Hampir jatuh karena lantai licin. Orang-orang di lorong nggak bereaksi. Mereka tetap jalan pelan, tetap diam,
seolah-olah gue nggak ada. Gue belok ke kanan, lorong lain, sama, penuh orang, penuh pasien, penuh perawat, tapi semuanya nggak hidup. Gue belok lagi ke kiri, lorong lain, dan sama, persis sama, susunan pintu, lampu, orang-orang, semua identik. Gue mulai merasa pusing. Gak mungkin, gue ngomong cepat. Gue lari lagi, belok kanan, kiri, kanan lagi, kiri lagi. Tapi setiap kali gue masuk lorong baru, tempatnya selalu sama. Kayak gue muter di tempat, muter lagi, dan lagi. Gue mulai kehilangan arah. Jantung gue berdetak kencang banget. Nafas gue udah kacau. Keringat dingin mulai keluar. Ini mimpi. Ini pasti mimpi. Gue mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi semua terasa terlalu nyata. Terlalu detail. Terlalu dekat. Gue berhenti. Gak kuat lagi lari. Kaki gue lemas. Gue pegang dinding buat nahan badan. Dan saat gue angkat kepala, gue lihat sesuatu di depan gue. Pintu besar. Dengan tulisan di atasnya, ICU. Gue diam, nafas gue pelan-pelan turun. Entah kenapa, dari semua tempat di sini, pintu itu terasa penting, kayak ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang harus gue lihat, atau sesuatu yang seharusnya gue hindari. Pintunya kebuka sedikit, cahaya dari dalam keluar. Lebih terang dari lorong. Gue berdiri di depan pintu itu beberapa detik, ragu, takut, tapi juga penasaran. Gue maju pelan, langkah gue pelan banget, jantung gue berdetak keras. Gue pegang pinggiran pintu, dan gue dorong sedikit. Pintu itu kebuka lebih lebar. Gue intip ke dalam, dan di detik itu, dunia gue kayak berhenti. Di dalam ruangan ICU itu, ada beberapa ranjang, semua terisi pasien-pasien, terbaring diam, terhubung dengan alat-alat medis, monitor, infus, selang. Semua terlihat normal, tapi mata gue langsung tertarik ke satu ranjang di tengah. Karena ada sesuatu yang familiar, gue fokus. Dan disitulah, gue lihat diri gue sendiri, terbaring di atas ranjang itu. Tubuh gue diam, kaku, wajah gue pucat, mata gue tertutup. Dan di sekitar gue, ada alat-alat medis. Monitor di samping ranjang itu nyala, tapi garisnya lurus, gak ada detak. Gak ada gerakan, cuma garis datar, dan suara. Piki panjang, gak putus. Suara itu langsung nusuk ke kepala gue. Gue langsung mundur, langkah gue goyah. Enggak, ini gak mungkin. Gue ngomong, suara gue hampir gak keluar. Gue geleng-geleng kepala. Ini bukan gue, ini bukan gue. Tapi gue tahu, itu gue. Baju yang sama, wajah yang sama, semua sama. Dan yang paling parah, gue terlihat mati. Gue mundur lagi, hampir jatuh. Jantung gue berdebar gak karuan. Kepala gue pusing, pandangan gue mulai kabur. Gue masih hidup. Gue ngomong ke diri sendiri, tapi suara gue sendiri terdengar asing. Kayak bukan gue yang ngomong. Gue coba mundur lebih jauh dari pintu ICU itu. Dan saat itu juga, suara PII tiba-tiba berhenti. Mendadak, sunyi, total. Gue langsung beku. Nafas gue berhenti, dan perlahan, gue mulai ngerasa sesuatu. Suasana berubah, udara terasa lebih berat, lebih dingin, lebih menekan. Gue pelan-pelan nengok ke arah lorong, dan di situ, semua orang berhenti. Pasien yang tadi jalan, diam. Perawat yang tadi dorong kursi roda, berhenti. Semua, gak ada yang bergerak, gak ada suara. Hening, terlalu hening, dan perlahan, satu persatu, mereka mulai nengok ke arah gue, pelan, gak barengan, tapi satu demi satu. Sampai akhirnya, semua kepala menghadap ke gue. Mata mereka langsung ke gue, kosong, dingin, gak ada ekspresi. Tapi entah kenapa, gue bisa ngerasa, mereka lihat gue, bukan sekadar lihat, tapi sadar. Gue berdiri kaku, gak bisa gerak, gak bisa ngomong, dan dalam hitungan detik, semua orang di lorong itu ngelihatin gue, bareng-bareng. Gue lari sekencang mungkin. Gak mikir arah, gak mikir jalan, yang penting menjauh dari mereka. Kaki gue bergerak otomatis, napas gue udah gak beraturan, dada gue sesak banget. Rasanya kayak paru-paru gue mau pecah. Di belakang gue dengar suara, langkah kaki.
Banyak, cepat, gak teratur, tapi jelas ngejar. Duk, 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 duk. Bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak. Kayak satu lorong penuh orang sekarang lagi lari ke arah gue. Gue gak berani nengok, gak mau tahu apa yang ada di belakang. Karena dari suara langkahnya aja, gue tahu mereka bukan manusia. Gue belok ke kanan, lari lagi. Lorongnya masih sama, masih panjang, masih terang. Tapi sekarang suasananya berubah total. Gak ada lagi kesan normal. Yang ada cuma tekanan, ketakutan, dan sesuatu yang makin dekat. Jangan berhenti, jangan berhenti. Gue ngomong ke diri sendiri, suara gue hampir hilang. Langkah di belakang gue makin cepat, makin dekat. Bahkan gue mulai dengar suara lain, gesekan, kayak sesuatu diseret di lantai. Dan suara napas, banyak, berat, dekat, banget. Tiba-tiba lampu di atas gue mati. PLK, 1, lorong di depan gue masih terang. Gue tetap lari. Lampu berikutnya mati. PLK, lalu lagi. PLK, lampu mati satu persatu dari belakang ke depan. Ngikutin arah lari gue. Seolah-olah gelap itu lagi ngejar gue juga. Gue makin panik. Anjir, anjir, anjir. Gue teriak. Langkah gue makin cepat. Tapi lampu mati makin cepat juga. Sekarang suara langkah di belakang gue udah dekat banget. Kayak cuma beberapa meter. Gue bahkan bisa ngerasain ada sesuatu yang hampir nyentuh punggung gue. Dingin, lembab. Gue langsung lari lebih kenceng, belok lagi. Dan tiba-tiba lorong di depan gue beda, lebih lebar. Dan di ujungnya ada sesuatu. Pintu besar. Dengan cahaya dari luar yang samar masuk lewat celahnya. Gue langsung fokus ke sana. Itu keluar. Gue ngomong cepat. Harapan langsung muncul. Gue lari ke arah pintu itu. Langkah di belakang gue makin brutal, lebih cepat, lebih berat. Kayak mereka juga tahu, gue mau kabur. Lampu terakhir di atas gue mati. PLK, sekarang cuma ada cahaya dari pintu itu. Satu-satunya sumber terang. Dan gue, tinggal beberapa langkah lagi. Gue gak berhenti. Gue gak peduli apapun. Gue dorong pintu itu sekuat tenaga. Buka, dan pintu itu kebuka, langsung, tanpa perlawanan. Cahaya terang langsung nyilauin mata gue. Putih, silau banget. Gue refleks nutup mata. Dan tubuh gue kayak jatuh ke depan. Pas gue sadar, gue narik napas panjang. Udara terasa beda, hangat, normal. Gak dingin, gak berat. Gue buka mata pelan-pelan. Cahaya matahari masuk ke penglihatan gue. Pagi, langit cerah. Suara burung, angin pelan. Gue langsung bangun duduk. Dan gue kaget. Gue ada di luar, di depan rumah sakit itu, bangunan yang sama, rumah sakit harapan lama, tapi sekarang, kembali seperti awal, rusak, kusam, kosong, gak ada tanda-tanda kehidupan. Gue nengok ke kanan, ke kiri, sepi, gak ada siapa-siapa, gue sendirian. Gue, keluar, gue bisik, suara gue pelan, kayak gak yakin, jantung gue masih berdetak kencang, tapi sekarang, lebih ke arah bingung. Gue berdiri pelan, kaki gue masih lemas. Gue hampir jatuh, tapi berhasil nahan diri. Gue lihat ke arah pintu masuk. Pintu yang tadi gue dorong, sekarang tertutup rapat dan terlihat tua, berkarat, kayak gak pernah dibuka. Gue mundur satu langkah. Gak mungkin. Gue geleng-geleng kepala. Gue baru aja keluar dari sana. Gue yakin, tapi kondisi bangunannya gak berubah. Kayak semua yang tadi terjadi, gak pernah ada. Gue langsung inget sesuatu, kamera. Gue buru-buru pegang kamera yang masih ada di tangan gue. Masih nyala, lampu indikator masih hidup, masih record. Gue bisik, tangan gue gemetar. Kalau ini semua terekam, gue punya bukti. Gue langsung buka rekamannya. Jari gue gemetar waktu ngeklik. Video mulai diputar. Awalnya normal. Gue di depan rumah sakit, ngomong ke kamera. Masuk ke dalam, lorong gelap, suara langkah, semua ada. Gue fokus, nunggu bagian di mana semuanya berubah. Nunggu suara tik, 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 nunggu tirai gerak, nunggu, tapi gak ada. Video itu tiba-tiba kosong, bukan hitam, bukan rusak, tapi kayak gak ada apa-apa. Cuma rekaman gue berdiri di lorong, sendirian, gak ada suara aneh, gak ada tirai gerak, gak ada pintu nutup.
Gak ada bisikan, bahkan gak ada bagian gue pingsan. Video langsung lompat. Dari gue berdiri di lorong, langsung ke gue di luar rumah sakit. Duduk di tanah, napas berat, sendirian. Gue langsung berhentiin video itu. Enggak, ini gak bener. Gue ngomong pelan. Tangan gue dingin. Seluruh badan gue merinding lagi. Berarti, semua yang gue alami di dalam gak terekam, atau memang gak pernah terjadi. Gue langsung geleng-geleng kepala. Enggak, gue inget semuanya. Suara, bisikan, perawat, lorong, ICU, dan diri gue sendiri. Semua terlalu nyata buat dibilang halusinasi. Gue langsung matiin kamera. Gue gak mau lihat lagi. Gue cuma pengen pergi dari tempat itu. Sekarang juga, gue jalan cepat ke motor gue. Mesinnya masih dingin, kayak baru aja diparkir. Padahal, gue ngerasa udah lama banget di dalam. Gue nyalain motor. Mesin langsung hidup. Gue gak nunggu lama, langsung gas. Pergi dari situ. Gak nengok ke belakang. Gak mau lihat lagi. Sejak hari itu, gue gak pernah balik lagi ke sana. Gak pernah. Bahkan buat lewat di dekatnya aja, gue hindarin. Gue berhenti bikin konten horor untuk sementara. Gak upload, gak rekam, gak masuk tempat angker lagi. Banyak yang nanya. Subscriber gue bingung. Komentar masuk terus. Bang, kenapa hilang? Lanjutin dong kontennya. Upload lagi bang. Tapi gue gak jawab. Gue gak tahu harus jawab apa. Karena gue sendiri masih gak ngerti apa yang gue alami. Hari-hari gue mulai normal lagi. Atau setidaknya gue coba bikin normal. Gue kerja biasa. Gue keluar sama temen. Gue berusaha lupa. Dan kadang gue hampir berhasil. Tapi nggak sepenuhnya. Karena setiap malam ada saat dimana gue bangun tiba-tiba. Keringat dingin. Napas berat. Dan di telinga gue dengar suara itu lagi. Pelan, dekat, jelas banget. Mas, waktunya kontrol. Gue langsung duduk, ngelihat sekitar. Kamar gue sepi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terngiang. Kadang gak cuma suara, kadang gue ngerasa ada sesuatu di samping ranjang gue. Berdiri, diam, ngelihatin. Tapi pas gue nengok, gak ada apa-apa. Dan yang paling parah adalah satu hal yang gak bisa gue jelasin. Bekas itu di tangan gue, di tempat infus itu dulu, masih ada. Sampai sekarang, bekas kecil, titik merah, kadang terasa perih, kayak baru aja ditusuk. Padahal, udah berhari-hari, udah berminggu-minggu. Gue pernah coba ke dokter. Mereka bilang itu cuma bekas luka biasa. Ya rada yang aneh. Tapi gue tahu, itu bukan luka biasa. Karena setiap kali gue lihat itu, gue inget semuanya. Gue inget tempat itu, lorong itu, dan diri gue sendiri di ranjang ICU. Dengan monitor yang garisnya lurus. Kadang gue mikir, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Apa gue benar-benar keluar? Atau sebenarnya gue masih di sana, masih di dalam rumah sakit itu, terbaring di ranjang, dengan tubuh yang gak bergerak, dan semua yang gue jalani sekarang cuma sesuatu yang dibuat untuk gue, sebuah ilusi, sebuah dunia yang bikin gue percaya kalau gue sudah selamat. Gue gak tahu, dan jujur, gue gak yakin gue mau tahu. Karena semakin gue mikir, semakin gue ngerasa ada sesuatu yang masih nyambung ke gue. Sesuatu yang belum selesai. Dan sampai sekarang, gue masih gak yakin waktu itu gue berhasil kabur. Atau sebenarnya gue belum pernah keluar dari sana. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya like, komen, dan subscribe agar Mimin semangat buat kontennya.